pusat pemukiman klan Barong, sebuah bangunan batu besar yang berdiri kokoh. Lambang kepala Barong berukir gagah di pintu depannya. Itu adalah ruang rapat inti, tempat keputusan besar akan diambil. Dindingnya tebal, dihiasi ukiran leluhur dan simbol perang. Di tengah ruangan, terdapat peta besar wilayah medan perang iblis pusat yang tergambar jelas di atas tanah liat. Beberapa lilin kuno menyala stabil di sudut ruangan. Cahayanya yang kuning redup memantulkan bayangan panjang para anggota klan yang berdiri melingkar mengelilingi peta. Suasana sangat hening, hanya terdengar suara nafas dan gesekan kain pakaian perang. Tetua melangkah ke depan dan mengetuk lantai dengan tongkat kayunya. Sarang Jenderal Iblis berada di kedalaman medan perang iblis pusat. Lokasinya dilindungi energi hitam yang bisa merusak tubuh dan pikiran. Selain itu, penjaga tingkat tinggi berjaga di setiap jalur masuknya. Tiba-tiba, simbol hitam di atas peta mulai bergetar. Cahaya hitam samar memancarkan dari pusat peta, membentuk pusaran energi yang nampak hidup. Salah satu anggota tim menunduk untuk memperhatikan lebih dekat. Medan energinya sama sekali tidak diam. Dia terus bergerak dan terus berubah arah. Ya, itulah sebabnya kita tidak bisa menyerang langsung dari depan. Bon berdiri dengan tangan terlipat di dada. Matanya tajam menatap pusat pusaran di peta. Seberapa cepat medan itu bisa merusak? Tanpa perlindungan, tubuhmu akan melemah dalam hitungan menit. Pikiranmu akan terpengaruh lebih cepat. Gilda berdiri di sisi kanan Bon dan menyela. Jadi, ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga ketahanan mental. Itu benar. Hilda yang sejak tadi diam di belakang mulai melangkah maju ke tepi peta. Cahaya lilin membuat bayangan wajahnya terlihat tegas. Semua anggota klan menoleh ke arahnya. Kita akan menyusup diam-diam. Bon akan menyamar sebagai budak iblis, sementara Gilda menyamar sebagai iblis tingkat rendah yang membawanya. Ini adalah cara yang paling aman untuk masuk. Para prajurit senior saling bertukar pandang dan merasa ragu. Salah satunya bertanya, bagaimana dengan aura Bon? Energinya terlalu kuat untuk disembunyikan. Kita akan menggunakan segel penekan aura, tapi segel itu hanya bertahan beberapa jam, jadi waktu kita sangat terbatas. Lalu, berapa lama waktu yang kupunya? 3-4 jam. Setelah itu, segelnya akan terlepas. Aku juga bisa mempertahankan wujud penyamaranku dalam durasi yang sama. Tujuan kalian adalah mengambil taring kepala klan yang mungkin berada di kamar Jenderal Iblis Raksasa Kala. Jika penyamaran terbongkar, saat itulah kau harus bertindak, Bon. Baiklah, akan aku lakukan. Seorang anggota muda bertanya dengan suara yang pelan. Jika terjadi pertempuran besar di dalam, bagaimana kami akan membantu? Kalian tidak diikut-sertakan, hanya Bon dan Gilda yang bertindak. Kami akan menyiapkan jalur evakuasi jika situasinya memburuk. Kita tidak boleh gegabah. Keputusan harus diambil dengan cepat. Aku tidak peduli. Yang terpenting mendapatkan taring itu, bukan? Kita akan bertindak secara tim, Bon. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Hilda berjalan ke meja sudut dan mengambil sebuah kotak kayu yang berukir harimau. Ia kembali ke tengah ruangan dan mengeluarkan sepasang cincin perak berbentuk cakar harimau. Ini adalah cincin ikatan. Kalian bisa saling merasakan kondisi satu sama lain melalui cincin ini. Ini adalah jembatan kekuatan darah klan kita. Apakah ini peninggalan leluhur kalian? Itu benar. Ini dibuat dari darah Barong generasi pertama. Aku akan menjaganya dengan baik, Ibu. Satu lagi, cincin ini bisa menyelamatkan nyawa kalian di saat kritis. Baiklah, berikan padaku. Bon dan Gilda memakai cincin itu di jari tengah mereka. Seketika, udara di ruangan terasa bergetar. Kilatan cahaya perak muncul sejenak, menghubungkan kedua cincin tersebut sebelum akhirnya menghilang. Ya, ini lumayan keren sih. Aku selalu percaya dengan peninggalan leluhur. Baiklah, dengan begitu kalian sudah siap. Ingatlah, cincin ini hanya penghubung. Jangan bergantung sepenuhnya pada ini. Ya, aku tahu. Aku juga tidak pernah mengandalkan alat. Jika sesuatu terjadi padaku, jangan ragu untuk menyelesaikan misi, Bon. Fokuslah pada peranmu, Jahanam. Jangan pikirkan kegagalan.
Semoga leluhur membimbing kalian. Misi ini adalah awal pemulihan kehormatan klan Barong dan benteng naga abadi. Demi klan Barong, demi kehormatan leluhur. Aku melakukan misi ini karena mau, tapi jangan berharap lebih. Tetua kembali mengetuk tongkatnya. Persiapan dimulai sekarang. Pasang segel 1 jam sebelum kalian berangkat. Siapkan penyamaran, jangan ada kesalahan. Ruang langsung sibuk. Langkah kaki terdengar cepat di seluruh penjuru bangunan. Bon berdiri diam sejenak sebelum menatap Gilda. Lebih cepat akan lebih baik. Tidak perlu menunda waktu lagi. Terburu-buru juga tidak baik, Bon. Gilda memberikan pesan terakhir. Aku percayakan Gilda padamu, Bon. Kau memintaku mengasuh atau menjalankan misi? Jahanam. Ibu, jangan mempermalukan aku. Aku bisa jaga diriku sendiri. Lihatlah putriku, sudah tumbuh dewasa. Pergilah dan bawa kembali taring milik ayahmu. Gilda mengangguk singkat, lalu melangkah keluar. Pintu batu tertutup dengan suara berat. Di dalam ruangan, peta tanah liat itu masih bersinar redup, menandakan misi berbahaya yang baru saja akan dimulai. Langit di atas medan perang iblis pusat perlahan menggelap. Cahaya merah sisa matahari tertutup oleh kabut energi hitam yang menggantung dengan tebal. Di bawahnya, reruntuhan bangunan kuno berdiri hancur, menyisakan tembok retak dan pondasi yang patah. Angin berembus pelan. Kabut itu bergerak menyapu tanah, melilit puing-puing batu sebelum menguap setinggi dada manusia. Di tengah suasana mencekam itu, Bon berjalan dengan langkah yang berat. Tubuhnya dibalut kain kasar. Tangan dan kakinya dipasangi rantai palsu agar terlihat seperti budak iblis yang baru saja ditangkap. Kepalanya tertunduk, namun matanya tetap waspada. Di lehernya, kalung pemurnian mulai beraksi. Cahaya keperakan menyala redup, membentuk lapisan pelindung tipis di sekitar tubuh Bon dan Gilda. Kabut hitam yang menyentuh lapisan itu langsung terurai dan menghilang. Gilda berjalan setengah langkah di depan. Wujudnya telah berubah total menjadi iblis tingkat rendah dengan kulit keabu-abuan dan mata merah redup. Gilda berbisik tanpa menghentikan langkahnya. Hati-hati, penjaga mulai menyisir area ini, Bon. Aku tahu, jaga kecepatan langkahmu itu. Kau justru terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Memangnya apa yang harus ditakutkan? Tiba-tiba, dari balik keruntuhan dinding, terdengar suara gesekan kaki di atas batu. 3 sosok iblis tingkat rendah keluar dari bayangan. Tubuh mereka kurus dengan kulit gelap yang mengkilap. Taring kecil mencuat dari mulut mereka saat mata liar itu mengamati Bon dan Gilda. Salah satu dari mereka mengendus udara dengan rakus. Mereka bergerak melingkar, menutup jalan keluar. Salah satu penjaga maju dan menatap Bon dengan curiga. Oh, budak baru. Kenapa baunya tidak seperti iblis biasa? Bon tetap menunduk, tidak memberikan reaksi apapun. Gilda segera membungkuk sedikit untuk menutupi kecurigaan. Dia baru saja ditangkap dari perbatasan. Auranya masih dalam proses penyesuaian. Aku harap kalian mengerti. Salah satu iblis mendekat hingga wajahnya berjarak sejengkal dari wajah Bon. Ia kembali mendengus dengan kasar. Klan Barong yang tidak berharga itu sudah musnah. Sekarang hanya ada sampah seperti ini yang tersisa. Bon mengepalkan tangannya di balik kain kusam, menahan amarah yang mendidih. Namun ia tetap diam di tempatnya. Dia memanglah sisa-sisa dari klan Barong. Kami membawanya sebagai tenaga kerja tambahan untuk sarang utama. Kau yakin tidak menyembunyikan sesuatu? Tiba-tiba, kabut hitam di sekitar mereka bergerak tidak wajar. Bayangan di bawah reruntuhan bergelombang. Perlahan, sepasang mata kuning muncul dari kegelapan. Macan Pangjer melangkah keluar tanpa suara. Tubuhnya yang besar dan berwarna hitam pekat menyatu sempurna dengan kabut. Ia tidak menggeram, hanya berdiri diam di belakang Bon dan Hilda. Pangjer menghembuskan nafasnya perlahan. Udara dingin seketika menyebar. Aura asli Bon dan Gilda langsung tertutup sepenuhnya oleh lapisan bayangan tambahan dari Macan Pangjer. Iblis penjaga kembali mendengus, namun kali ini ia nampak bingung. Baunya kok hilang? Apakah dia sudah sepenuhnya terkontaminasi? Ya sudahlah, jangan buang waktu. Baiklah, cepat jalan ke pos tengah.
Kalian memperlambat kami. Baik, terima kasih. Ketika penjaga itu melangkah menjauh, masuk kembali ke dalam kabut, Pangjer menghilang ke dalam bayangan tanpa suara, seolah tidak pernah ada. Gilda menarik nafas panjang, mencoba menenangkan jantungnya. Tadi itu hampir saja. Jika bukan dalam kondisi menyamar, aku sudah hantam semua para iblis jahanam itu. Mereka melanjutkan perjalanan melewati menara miring yang hampir roboh. Tanah di sekitarnya retak dan berwarna gelap akibat bekas pertempuran. Gilda menunjuk ke arah tembok yang hampir runtuh. Lewat sini. Mereka berjalan menelusuri tembok tersebut hingga Gilda berhenti di depan sebuah batu besar. Di sana terdapat ukiran samar lambang Barong yang hanya bisa dikenali oleh anggota klan. Gilda menjelaskan dengan suara yang rendah. Ini adalah jalur rahasia yang dulunya digunakan ayahku saat memimpin pasukan. Lorong ini membawa kita langsung ke dekat sarang tanpa melewati banyak pos penjagaan. Bon mengangkat wajahnya sedikit, namun tetap menjaga ekspresi kosong seorang budak. Santailah, jangan gugup. Para iblis itu bisa merasakan ketakutanmu. Aku tidak takut. Aku hanya gugup. Itu sama saja jahanam. Dahulu, ayahku gugur di medan perang ini. Aku hanya ingin memastikan tidak ada kesalahan sedikit pun. Kita di sini bukan untuk mengenang masa lalu. Kita di sini untuk mengambil taring milik kepala suku. Jangan terbawa suasana. Gilda menghela nafas. Kemudian ia menekan bagian tertentu dari ukiran batu tersebut. Dinding batu itu bergeser perlahan, menimbulkan suara gesekan yang berat. Sebuah lorong sempit terbuka. Udara yang keluar dari dalam terasa lebih dingin dan berat, meskipun kabut hitam tidak terlalu tebal di dalamnya. Dinding lorong itu dipenuhi bekas cakar dan noda hitam yang sudah mengering. Jaraknya sekitar 500 langkah. Kita akan keluar dari sisi barat sarang utama. Bahkan, kau sangat hafal tempat ini, Gilda. Itu benar, karena dulu aku pernah kesini bersama ayahku. Jangan terbawa suasana. Akan repot jika para iblis jahanam itu menyadari kita. Tiba-tiba terdengar dentuman samar dari arah sarang utama yang membuat tanah sedikit bergetar. Gilda berhenti sejenak dan memasang telinga. Apakah ada pertempuran? Mungkin itu latihan, atau mungkin lainnya. Mana pula aku tahu, jahanam. Sepertinya ada aktivitas yang tidak wajar. Baguslah, setidaknya itu bisa mengalihkan kita juga kan? Lorong mulai menanjak dan udara terasa semakin hangat. Di ujung jalan, cahaya merah samar mulai terlihat. Gilda memperlambat langkahnya. Kita hampir sampai, Bon. Bon kembali menundukkan kepala, mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat tidak berdaya. Perhatikan aktingmu, Gilda. Aku tahu, kau ini bawel dan berisik juga. Karena peranmu sebagai iblis itu sangat buruk tahu. Mereka berhenti tepat di depan pintu keluar. Gilda menatap Bon untuk terakhir kalinya sebelum penyamaran mereka benar-benar diuji. Setelah ini, tidak ada jalan untuk mundur. Jangan mengatakan seperti itu. Utamakan misi kita berhasil. Kemudian, Bon segera mengangkat tangan kanannya, memberikan isyarat agar Gilda berhenti sejenak. Tunggu dulu, ada yang bergerak di depan. Gilda mengangguk pelan sambil mengamati aliran energi di depan mereka. Setelah beberapa saat, mereka bergerak secara bersamaan dengan koordinasi yang sangat presisi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, mereka membeku di tempat, dan 1 detik kemudian mereka melakukan 2 langkah cepat. Bon dengan sigap menarik lengan Gilda, menahannya agar tidak bergerak 1 mm pun. Suasananya menjadi sunyi senyap, jaring energi perlahan kembali meredup. Mereka berhasil melewatinya. Beberapa meter di depan, sebuah pintu kayu besar berdiri setengah terbuka. Di depannya, 2 penjaga iblis terlihat tertidur sambil bersandar pada tombak mereka. Suara nafas mereka terdengar berat dan teratur. Gilda mendekat ke arah pintu dengan gerakan yang nyaris tidak terdengar. Sekarang, bukalah dengan perlahan, Gilda. Gilda mengangguk. Tangannya yang dingin menyentuh gagang pintu kayu besar yang penuh dengan bekas goresan senjata. Ia menariknya secara perlahan. Engsel pintu mengeluarkan suara gesekan yang halus. Bon segera menahan daun pintu dengan bahunya agar tidak berayun terlalu cepat. Salah satu penjaga tiba-tiba bergumam dalam tidurnya. Bon sempat membeku, jantungnya berdetak, namun tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Setelah beberapa detik berlalu dan penjaga itu kembali mendengkur,
Mereka menyelinap masuk ke dalam. Koridor di dalam sarang itu jauh lebih luas dan tinggi. Pemandangan di dalamnya sangat mengerikan. Tulang belulang digantung di dinding menggunakan rantai hitam. Bau darah yang sudah mengering tercium sangat menyengat. Lantai batunya dipenuhi bekas seretan benda-benda berat. Gilda memandang sekeliling ruangan dengan tatapan yang tajam. Kurang ajar. Dia benar-benar mengumpulkan semuanya. Jangan perhatikan yang tidak penting. Cepat cari di mana taring kepala klan itu berada. Gilda mengangguk. Kemudian mereka melangkah ringan. Di ujung koridor, sebuah pintu besar berdiri setengah terbuka, membiarkan cahaya merah redup menyinari lantai. Mereka melangkah masuk ke dalam ruangan utama yang memiliki pilar-pilar batu raksasa sebagai penopang langit-langit. Dinding bagian dalam, sebuah benda besar tergantung dengan posisi yang sangat mencolok. Itulah taring kepala klan yang mereka cari. Ukurannya sangat besar dan tebal, permukaannya berwarna emas dengan lapisan energi hitam tipis yang bergerak perlahan di atasnya. Gilda melangkah mendekat dengan mata yang berbinar. Itu dia. Bon, itu dia. Bon berdiri beberapa langkah di belakang Gilda. Matanya menyisir setiap sudut ruangan yang gelap. Ambil cepat, lalu kita keluar lewat jalur yang sama. Gilda mengulurkan tangannya menuju taring tersebut. Namun, tepat saat ujung jarinya hampir menyentuh permukaan emas itu, energi hitam di atasnya bergetar dengan hebat. Sinar hitam menyembur ke atas dengan sangat kuat, menghantam langit-langit ruangan. Secara otomatis, lampu-lampu api di sepanjang dinding menyala dengan sangat terang, menerangi seluruh sudut ruangan. Sial, apakah kita ketahuan? Tiba-tiba, sebuah tirai besar berwarna hitam di sudut ruangan bergerak dengan sangat kasar. Suara teriakan berat yang sangat keras mengguncang udara di dalam ruangan itu. Langkah kaki raksasa menghantam lantai dengan kekuatan penuh. Tirai tersebut tersibak lebar dan menampakkan sosok raksasa yang sangat mengerikan. Tubuhnya sangat tinggi hingga kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Sisik hitam yang keras menutupi seluruh badannya, sementara dua tanduk besar melengkung keluar dari kepalanya. Di tangannya, ia memegang sebuah pedang energi hitam yang mengeluarkan bunyi berdengung. Getaran dari pedang itu terasa sampai ke tulang. Mata merah raksasa itu menatap tajam ke arah Bon dan Gilda. Dua orang dari klan Barong, berani sekali kalian berdua menyusup ke sarangku. Apakah kalian mencari mati? Kembalikan apa yang seharusnya menjadi milik klan kami. Kami hanya membutuhkan taring kepala suku. Berikan dan kami akan pergi. Apa kalian pikir dengan meminta aku akan memberikannya? Kalian tidak akan keluar lagi dari sini. Raksasa itu melangkah maju. Lantai di bawah kakinya langsung retak. Bon bergerak sedikit ke arah kanan, memposisikan dirinya agar memiliki sudut serang yang lebih baik. Aku rasa sejak awal kita sudah gagal. Hanya para makhluk rendahan dari klan Barong yang melewati jalan lorong itu. Tidak ada yang tahu kecuali kalian. Sosok itu mengangkat pedang raksasanya tinggi-tinggi. Energi hitam memadat dengan sangat cepat di ujung pedang tersebut. Kala mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Sebuah gelombang energi hitam meluncur dengan kecepatan tinggi. Bon melompat ke arah kiri dengan tangkas, sementara Gilda berguling ke arah kanan. Ledakan energi itu menghantam pilar batu di belakang mereka. Pilar itu pecah berkeping-keping dan serpihan batunya berhamburan ke segala arah. Debu tebal seketika memenuhi udara. Bon berdiri kembali dan membersihkan debu dari pakaiannya. Aku memang tidak pandai menyamar. Bertarung lebih baik, jahanam. Aku rasa tidak ada pilihan lain, Bon. Klan Barong mengirim dua anak kucing untuk mencuri. Jahanam, biarkanlah kami seperti anak kucing. Lihatlah dirimu seperti tikus wirok. Apa itu tikus wirok? Jangan harap kau bisa mengalahkan kami dengan mudah. Iblis kala tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat, melampaui apa yang bisa dibayangkan dari tubuh besar itu. Pedang hitamnya turun lurus mengarah di kepala Bon, dan Bon dengan cepat mengangkat pedangnya untuk menahan serangan tersebut. Benturan kedua senjata itu
menciptakan percikan energi hitam yang menyebar ke udara. Bon terdorong mundur satu langkah karena beratnya tekanan dari Kala. Gilda memanfaatkan celah itu untuk menusuk dari sisi kiri. Namun, iblis Kala sangat sigap. Ia memutar tubuhnya dan menepis serangan Gilda menggunakan siku tangannya yang keras. Gilda terpental beberapa meter akibat hantaman itu. Namun, ia berhasil melakukan pendaratan yang stabil dengan kedua kakinya. Kita tidak bisa menang bertarung di wilayahnya, Bon. Kita harus keluar. Cari cara untuk mengambil taring kepala suku, lalu kita akan keluar. Dua anak kucing berani memasuki sarang naga. Kalian tidak akan keluar dari sini. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Gilda mulai berlari memutari pilar-pilar di ruangan itu untuk mencari celah. Bon tetap berada di depan, memancing perhatian Kala. Iblis Kala mengayunkan pedangnya ke arah Bon sekali lagi. Bon melakukan lompatan rendah untuk menghindari ayunan pedang tersebut. Di saat yang sama, Gilda muncul dari balik pilar di belakang Kala. Ia melompat tinggi dan mengayunkan belatinya ke arah leher raksasa itu. Belati itu menghantam sisik hitam di lehernya, memercikan api kecil, namun tidak berhasil menembus kulitnya yang sangat keras. Iblis Kala menggeram dengan rendah. Serangan kalian begitu sangat lemah. Raksasa itu memutar tubuhnya dengan gerakan yang sangat cepat. Angin kencang yang dihasilkan dari gerakannya menghantam tubuh Gilda. Gilda jatuh terguling di atas lantai. Bon tidak membiarkan Kala beristirahat. Ia maju dan menyerang lutut Kala dengan pedangnya. Serangan itu berhasil membuat sisik di lutut Kala retak sedikit. Kala menoleh dengan tatapan yang sangat tajam ke arah Bon. Kemudian mengangkat kaki kanannya dan menghentakkannya ke lantai dengan tenaga penuh. Sebuah gelombang kejut yang sangat kuat menyebar secara melingkar. Bon tidak sempat menghindar dan terlempar ke belakang hingga punggungnya menghantam dinding batu dengan keras. Gilda bangkit berdiri dengan nafas yang mulai tersengal. Bon, kita tidak bisa terus-menerus menahannya. Alihkan dia, Gilda! Gilda mengangguk. Ia mengambil dua belati kecil dari pinggangnya dan melemparkannya dengan akurasi tinggi ke arah mata Kala. Iblis Kala dengan cepat menutup wajahnya menggunakan tangan kiri, membuat belati itu terpental setelah menghantam kulit punggung tangannya. Bon memanfaatkan kesempatan singkat itu untuk berlari secepat mungkin ke arah taring yang masih tergantung di dinding. Iblis Kala melihat pergerakan Bon dari celah jarinya. Ia mengayunkan pedang energinya secara horizontal ke arah jalur lari Bon. Gelombang energi itu menghantam lantai tepat di depan kaki Bon, menciptakan lubang besar dan memaksa Bon untuk berhenti seketika. Kemudian Gilda berteriak untuk menarik kembali perhatian Kala. Hadapi aku, iblis busuk. Gilda melompat dan melancarkan serangkaian serangan bertubi-tubi ke arah dada iblis Kala yang sisiknya sudah mulai retak. Sisik hitam itu retak di beberapa bagian, namun iblis Kala segera mendorong Gilda dengan telapak tangannya yang terbuka lebar. Gilda tergelincir di lantai, namun ia tetap berhasil mempertahankan posisinya. Iblis Kala menatap mereka berdua dengan nafas yang memburu. Kalian berdua cukup licin, tapi aku tidak akan main-main lagi. Pedang hitam di tangannya mulai mengeluarkan dengungan yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Energi hitam di dalam ruangan itu mulai memadat dan menekan udara. Jahanam, kita tidak punya pilihan. Ambil taringnya saat aku membuka celah. Gilda mengangguk mantap, bersiap untuk memberikan segalanya. Iblis Kala mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan kedua tangan. Seluruh energi hitam di ruangan itu seolah tersedot masuk ke dalam pedangnya. Aku akan mengakhiri ini sekarang. Terimalah, para kucing kecil. Energi hitam memusat di ujung pedang, membentuk bola energi yang berdenyut tidak stabil. Seluruh ruangan bergetar hebat akibat tekanan energi tersebut. Energi hitam di ujung pedang Jenderal Iblis Kala semakin padat, menciptakan tekanan yang seolah menghipit paru-paru. Udara dalam ruangan itu terasa berat, dipenuhi bau belerang dan kematian. Bon dan Gilda berdiri dalam posisi bertahan yang rendah. Nafas mereka mulai tersengal, tidak lagi stabil akibat terkurasnya tenaga. Gilda menatap Bon sekilas dengan tatapan yang penuh kepastian.
Di dalam ruangan yang terkepung itu, tidak ada lagi ruang untuk strategi panjang atau pergerakan halus. Tiba-tiba, tubuh Gilda mulai bergetar hebat. Cahaya emas yang menyilaukan mulai merembes keluar dari pori-pori kulitnya. Lapisan penyamaran itu pecah total menjadi serpihan energi yang menguap. Tubuh Gilda membesar dengan kecepatan yang mengerikan. Otot-ototnya meregang kuat dan suara perubahan anatominya terdengar dengan sangat nyata. Bulu-bulu berwarna emas tumbuh menyelimuti seluruh tubuhnya, memancarkan cahaya kuning terang yang menyala di setiap helainya. Ekor panjangnya yang kuat menghantam lantai batu dengan keras. Debu di lantai terangkat tinggi akibat gelombang energi tersebut. Seekor harimau barong emas raksasa kini berdiri dengan gagah di hadapan sang jenderal iblis. Mata emasnya menyala tajam, menguji target di hadapannya. Bon tidak tinggal diam. Ia menggeram pelan sambil mengeraskan rahangnya hingga urat lehernya menonjol. Ah, jahanam! Gilda melesat maju seperti kilatan emas. Ia menerjang lurus ke arah dada raksasa kala. Cakar emasnya memanjang tajam, memancarkan energi panas yang membakar udara di sekitarnya. Iblis kala menyeringai, memperlihatkan deretan taringnya yang mengerikan. Pedang energi hitamnya bergerak secepat kilat untuk menghalangi terjangan itu. Cakar Gilda dan pedang hitam itu bertabrakan dengan keras di udara. Percikan cahaya emas dan hitam meledak, menciptakan benturan energi yang menyakitkan mata. Gilda tidak menghentikan serangannya. Ia memutar tubuh besarnya di udara dan menggigit bahu kala dengan taringnya yang kuat. Taring itu berhasil menembus lapisan sisik luar yang keras, membuat darah hitam pekat menyembur tipis ke udara. Iblis kala menggeram marah karena luka tersebut. Gilda terus bergerak dan terus melakukan serangan acak. Harimau emas, baiklah, kau akan menjadi koleksiku berikutnya. Iblis kala mengayunkan pedang energi hitamnya dengan gerakan melingkar untuk menghalau Gilda. Pedang itu berputar membentuk lengkungan tajam yang mematikan. Lantai hancur berkeping-keping dan terangkat ke udara akibat tebasan pedang tersebut. Di saat yang sama, Bon berlari cepat ke sisi kiri ruangan. Perisai dewa perang muncul di balik tubuhnya. Perisai bundar yang besar itu dilapisi oleh cahaya kuning oranye yang sangat terang. Cahaya perisai itu semakin menyala saat Bon mengangkatnya tinggi-tinggi. Gelombang energi hitam yang dilepaskan dari pedang kala meluncur deras ke arahnya. Energi hitam itu menghantam permukaan perisai dengan suara dentuman logam yang memekakkan telinga. Benturan keras itu mengguncang seluruh ruangan, menyebabkan cahaya kuning oranye menyebar seperti ledakan kecil ke segala arah. Bon terdorong setengah langkah ke belakang, namun kakinya menancap sangat kuat di lantai batu. Terlalu lambat, maju lagi, jahanam! Di balik pelindung perisainya, tangan kanan Bon bergerak dengan cepat. Pedang dewa perang terhunus dari sarungnya, bilahnya memancarkan cahaya yang jauh lebih tajam dan menyilaukan daripada perisainya. Bon melompat maju untuk membalas serangan. Mata pedangnya menghantam paha kala dengan telak, membuat sisik di bagian itu pecah dan jauh lebih dalam. Iblis kala meraung dengan suara yang menggetarkan pilar-pilar ruangan. Wah, kurang ajar kau! Iblis kala mengayunkan lengan raksasanya secara horizontal ke arah Bon. Namun, Bon berhasil menahan hantaman itu dengan perisainya. Kekuatan fisiknya tetap membuatnya terpental beberapa meter ke belakang. Kurang ajar, kalian sungguh mengganggu. Kemudian, ia melepaskan tendangan yang sangat kuat ke arah tubuh besar Hilda. Tubuh harimau barong emas itu terpental jatuh, menghantam pilar batu di sisi ruangan. Pilar raksasa itu retak hebat dan runtuh setengahnya, menimbun sebagian kecil tubuh Gilda. Namun, Gilda bangkit kembali dengan cepat saat mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Baiklah, jahanam ini, mari kita tekan bersama. Gilda mengangguk, matanya yang emas berkilat setuju. Ia mulai berlari memutari iblis kala, menciptakan bayangan emas yang mengaburkan pandangan dan memaksa sang jenderal iblis membagi perhatiannya. Bon maju menyerang langsung dari depan, pedangnya berkilat mematikan. Pedang dan cakar menyerang hampir bersamaan dari dua arah berbeda. Namun tiba-tiba iblis kala berhenti bergerak. Ia membuka telapak tangannya lebar-lebar.
energi hitam yang sangat pekat berkumpul dengan cepat di tengah telapak tangannya. Bon segera menyadari bahaya besar yang mengintai. "Menjauh dari sana, Gilda!" Instruksi itu terlambat. Iblis kala memutar tubuhnya dengan sangat cepat dan melepaskan energi itu dalam bentuk lengkungan yang tidak terduga. Serangan itu menghantam telak di sisi tubuh Gilda. Tubuh besar harimau emas itu terpental tinggi dan jatuh menghantam lantai dengan sangat keras. Cahaya emas yang menyelimuti tubuhnya mulai berkedip-redup sebelum akhirnya padam. Tubuh harimau itu mulai mengecil dengan cepat. Bulu emasnya menghilang satu persatu dan dalam hitungan detik Gilda telah kembali ke wujud manusianya. Ia tergeletak miring di atas lantai dan darah segar mengalir dari luka perutnya. Nafasnya terdengar sangat berat dan tidak teratur. "Gilda, sial, lawan aku iblis jahanam!" Bon mencoba berlari ke arah Gilda, namun iblis kala menghalangi jalannya. Bon menatapnya dengan tatapan yang sepenuhnya berbeda. Cara bernafasnya berubah total. Kemarahan besar naik tanpa ia tahan lagi. Tiba-tiba kulitnya mulai berubah menjadi hitam, merambat dari legam hingga ke bahunya. Garis-garis gelap dengan campuran warna misterius muncul dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Otot-ototnya menegang maksimal dan matanya berubah menjadi merah terang yang menyala dari kegelapan. Bon menundukkan kepalanya sesaat, membiarkan perubahan itu menguasai dirinya. "Menarik, tunjukkan padaku sesuatu yang menarik." Bon mengangkat kepalanya perlahan. Udara di sekitar tubuhnya bergetar hebat, mengeluarkan dengungan energi yang sangat pekat. Energi gelap dan cahaya perang bercampur secara liar di sekelilingnya. Bon mengeluarkan teriakan yang sangat dalam dan menggelegar. "Datuk Hitam, Baginda Ali!" Gelombang suara dari teriakan itu menghantam dinding ruangan hingga batu-batu di langit retak parah. Debu berjatuhan menyelimuti ruangan. Pilar yang sebelumnya rusak kini runtuh sepenuhnya. "Oh, apa yang kau lakukan? Berubah menjadi hitam. Lalu..." Bon melangkah maju satu langkah. Lantai di bawah kakinya langsung hancur. Energi gelap yang bercampur dengan cahaya perang berputar secara liar di sekeliling tubuh Bon, membentuk pusaran yang menghancurkan apapun di dekatnya. Tiba-tiba dari 4 penjuru kamar yang telah retak dan terbuka muncul 4 gelombang cahaya dengan warna yang berbeda. Dari sisi timur, cahaya biru tajam menembus dinding yang pecah. Macan liwung muncul dengan tubuh raksasanya. Macan panjer bangkit perlahan dari dalam bayangan itu. Macan engon melompat keluar dengan gerakan yang sangat gesit. Macan maung berdiri dengan posisi rendah. Kemudian iblis kala menyipitkan mata merahnya. Nampak kebingungan sekaligus terancam. "Oh, ada apa lagi ini?" Bon mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kini merah menyala, memancarkan otoritas yang sangat luar biasa. Bon berkata dengan suara yang menggetarkan fondasi bangunan. "Panglima, Raja Sakti!" Cahaya biru, hitam, hijau, dan kuning berputar hebat di sekelilingnya, saling bertabrakan, kemudian menyatu menjadi satu kesatuan energi yang sangat masif. Lantai di bawah kakinya retak semakin dalam akibat tekanan yang luar biasa. Iblis kala menyadari bahaya dan segera mengangkat pedangnya, berusaha menebas Bon sebelum transformasi itu selesai sepenuhnya. Namun, sebuah gelombang energi meledak keluar dari tubuh Bon sebagai pelindung. Hantaman energi itu memaksa iblis kala terdorong mundur beberapa langkah. Saat cahaya yang menyilaukan itu memudar, berdiri sebuah sosok baru yang mengerikan sekaligus agung. Tubuh Bon kini bertambah besar. Tingginya mencapai lebih dari 3 meter dan ototnya yang memadat. Iblis kala menatap sosok itu dengan raut wajah yang sangat serius. "Lumayan, koleksi baru lagi." Bon sama sekali tidak memberikan jawaban. Suaranya kini terdengar jauh lebih berat, seperti gabungan dari raungan banyak binatang buas. Ia kini menggenggam cemeti api kayu di telapak tangannya, di mana api merah menyala dari ujung cambuk tersebut. Di pinggangnya, belati keramik bungkuk terpasang siap pakai,
busur panjang tergantung kokoh di pundaknya, sementara tombak samudra berada di genggaman tangan kanannya. Perisai Dewa Perang telah membesar mengikuti ukuran tubuhnya yang baru, dan pedang Dewa Perang kini memanjang dengan bilah yang jauh lebih tebal dan mematikan. Bon melangkah maju dengan penuh wibawa. Lantai batu hancur berkeping-keping di bawah setiap langkahnya. Iblis Kala meraung keras untuk mengusir rasa gentarnya. Kemarilah! Bon mengayunkan cemeti api kayu lebih dulu sebagai pembuka serangan. Lidah api menyambar dengan kecepatan luar biasa ke arah pedang hitam milik Kala. Energi hitam pada pedang itu bergetar hebat dan mulai menampakkan retakan. Iblis Kala mencoba sekuat tenaga untuk menahan tekanan api tersebut. Namun Bon tidak memberikan celah sedikit pun. Ia bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk ukuran tubuh besarnya. Belati Korambi bungkuk ditarik dari pinggangnya dalam salah satu gerakan mengalir yang sangat cepat. Ia menusuk sisi tubuh Iblis Kala yang sebelumnya sudah terluka parah. Sisik di bagian tersebut pecah lebih dalam, membuat darah hitam kental menyembur keluar dengan keras. Kurang ajar! Iblis Kala mencoba melakukan serangan balik dengan menebaskan pedang besarnya. Bon dengan tenang mengangkat perisai Dewa Perang. Benturan itu menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar hingga menghancurkan pilar terakhir di ruangan itu secara total. Tanpa memberikan kesempatan untuk bernafas, Bon mengayunkan tombak samudra dari arah bawah ke atas. Ujung tombak yang tajam langsung menghantam telak dada Iblis Kala. Pertahanan energi hitam yang menyelimuti tubuh Kala pecah berkeping-keping. Cahaya hitam itu tersebar di udara kemudian menghilang seketika. Tubuh Iblis Kala terpental ke belakang dengan sangat kuat. Tubuhnya menghantam dinding utama ruangan hingga dinding itu retak dan langsung roboh menimpa dirinya. Debu tebal memenuhi ruangan tersebut. Iblis Kala berusaha bangkit dari runtuhan, namun setiap gerakannya kini terlihat jauh lebih lambat dan lemah. Bon berdiri tegak di tengah kehancuran itu. Nafasnya terdengar berat namun sangat stabil. Gilda yang masih terbaring lemah di lantai memandang Bon dengan sisa kekuatannya. Bon, cepatlah. Aku tahu, bertahanlah sebentar lagi. Bon berbalik menuju dinding tempat taring kepala klan berada. Benda pusaka itu masih terikat oleh sisa-sisa energi hitam yang bergetar liar. Bon melangkah mendekat dan energi hitam itu mencoba menyengat tangannya sebagai bentuk pertahanan terakhir. Namun, kalung pemurnian di leher Bon menyala semakin terang. Cahaya keperakan yang suci menyebar dari kalung itu, membentuk lapisan pelindung yang kokoh sekitar tangan Bon. Kemudian, Bon memegang taring emas itu dengan cengkraman yang sangat kuat. Energi hitam di permukaan taring melonjak hebat dan mencoba untuk melawan. Akan tetapi, sedikit demi sedikit, lapisan gelap yang kotor itu menghilang. Taring tersebut mulai memancarkan cahaya emas yang murni dan stabil. Suara getarannya sangat jernih, terdengar saat proses pemurnian selesai sepenuhnya. Dan pada saat yang sama, seluruh ruangan mulai bergetar dengan hebat. Langit-langit ruangan retak panjang dan mulai berjatuhan. Iblis Kala yang masih setengah tertimbun puing-puing bangunan meraung dengan penuh kemarahan. Kurang ajar! Tunggu kalian! Ia mencoba untuk bangkit berdiri, namun struktur bangunan sarangnya sudah tidak stabil lagi. Retakan menyebar dengan sangat cepat di seluruh dinding. Bon segera menyelipkan taring emas itu ke sabuknya dengan aman. Ia kemudian berlari menuju ke arah Gilda dengan langkah yang mengguncang lantai. Bon mengangkat tubuh Gilda dengan sangat hati-hati dan meletakkannya di punggungnya yang kini tertutup bulu tebal. Gilda memegang bahu Bon dengan tangan yang gemetar. Segera pergi dari sini selagi ada kesempatan. Aku tahu, peganglah dengan erat. Bon mulai berlari menuju lorong rahasia yang mereka lewati sebelumnya. Langkah kakinya yang berat memicu getaran di seluruh bangunan. Koridor di belakang mereka mulai runtuh satu persatu. Berbagai hiasan tulang dan sisa-sisa senjata perang berjatuhan dari dinding. Kemari kalian! Iblis Kala meraung frustasi di balik reruntuhan di belakang mereka. Raksasa itu mencoba mengejar, namun sebuah potongan langit-langit yang besar jatuh tepat di depannya dan menutup jalur pengejaran. Bon akhirnya mencapai pintu besar
yang sebelumnya mereka masuki. Ia menendang pintu itu dengan kekuatan penuh hingga terlepas dari engselnya. Mereka terus berlari keluar menuju reruntuhan luar sarang. Begitu mereka mencapai jarak yang aman, bagian tengah dari sarang utama Jenderal Iblis itu runtuh sepenuhnya. Bond terus berlari menjauh tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Gilda menutup matanya rapat-rapat, mencoba menahan rasa sakit yang menusuk di perutnya. Dari kejauhan terdengar suara teriakan panik dari para iblis penjaga yang tersisa. "Hei, apa yang terjadi? Sarang utama telah runtuh. Wah, ini kacau!" Bond tidak sedikit pun memperlambat langkahnya. Setelah mereka mencapai batas kabut energi hitam yang pekat, kalung pemurnian kembali menyala terang, membuka jalan yang bersih bagi mereka berdua. Mereka telah berhasil menembus kabut itu dan akhirnya sampai di reruntuhan wilayah luar yang lebih terbuka. Bond berhenti sejenak untuk mengatur nafas dan memastikan tidak ada pengejar yang mengikuti. Di kejauhan, dari balik kabut debu yang tebal, masih terdengar raungan penuh amarah dari Jenderal Iblis Kala yang terperangkap dalam kehancuran sarangnya sendiri. Langkah Bond terasa sangat berat saat ia meninggalkan kawasan medan perang iblis pusat. Tanah di bawah kakinya masih terasa bergetar kecil, sisa dari kehancuran sarang utama Jenderal Iblis yang runtuh total. Sisa energi dari transformasi Panglima Raja Sakti masih menyala-nyala di sekujur tubuhnya. Warna belang empat yang menghiasi kulitnya belum sepenuhnya pudar, memberikan kesan angker sekaligus agung. Nafasnya terdengar kasar dan memburu, namun denyut jantungnya mulai stabil. Di punggungnya, Gilda terbaring tanpa daya. Darah yang sebelumnya mengalir deras dari luka-lukanya kini mulai mengering dan menghitam. Namun, luka menganga di perut dan bahunya masih terlihat mengerikan. Bond memejamkan mata sejenak sambil terus melangkah. Ia memfokuskan energinya mengalirkan dari pusat dada menuju punggung untuk menyelimuti tubuh rekan wanitanya itu. Sebuah lapisan cahaya tipis berwarna keemasan perlahan membungkus tubuh Gilda. Energi itu mengalir stabil, tidak terlalu agresif, namun cukup untuk menjaga suhu tubuh Gilda dan memastikan denyut nadinya tidak melemah. Gilda membuka matanya sedikit, menatap tenguk Bond dengan pandangan sayu. Sial, ini sungguh sakit sekali. Aku tidak menyangka kau akan sekuat itu jika serius, Bond. Diamlah, jangan banyak bicara, jahanam. Suasana menjadi hening selama beberapa detik. Gilda hanya bisa mendengar suara gesekan kaki Bond di atas tanah yang hangus. Apakah kau marah, Bond? Aku selalu marah bertemu iblis jahanam seperti mereka. Itu bukanlah jawaban. Bond memilih untuk bungkam. Langkahnya terus membelah reruntuhan batu dan sisa-sisa kayu yang terbakar. Di belakang mereka, kabut hitam perlahan tertinggal, digantikan oleh cahaya tamaram yang lebih bersih. Tiba-tiba, sebuah batu kecil jatuh dari tebing yang retak di sisi jalur mereka. Apakah taringnya aman, Bond? Oh, tidak perlu khawatir. Itu yang terpenting. Setelah menempuh perjalanan yang terasa sangat lama, garis pepohonan hijau yang lebat mulai terlihat di cakrawala. Itulah hutan barong, rumah mereka. Angin yang berembus dari arah hutan terasa sejuk, membawa aroma tanah basah dan dedaunan, jauh dari bau busuk medan perang. Bond mempercepat langkahnya meskipun lututnya terasa seperti akan lepas. Energi Panglima Raja Sakti di tubuhnya mulai surut. Bilang empat warna yang tadinya menyala kini memudar satu persatu dan kembali ke warna kulit aslinya. Saat mereka melewati batas terluar hutan, terdengar suara gesekan semak yang cepat. Beberapa anggota klan muncul dari balik pepohonan raksasa. Mata mereka membelalak saat melihat sosok yang datang. Itu adalah Bond. Gilda terluka parah. Dia telah membuat taringnya. Lihat itu. Dalam sekejap, puluhan anggota klan keluar dari persembunyian mereka dari balik pepohonan. Sorakan yang memekakan telinga meledak di tengah hutan yang sunyi. Beberapa prajurit senior bahkan langsung berlutut sebagai bentuk penghormatan saat melihat taring emas yang berkilat di sabuk Bond. Seorang tetua berambut putih panjang berlari mendekat dengan wajah yang cemas. "Oh, turunkan dia perlahan. Ini lukanya sangat dalam, tapi tidak mengancam nyawanya." Gilda masih sempat menoleh ke arah Bond
saat ia hendak digotong ke dalam pemukiman. Aku berhutang padamu, Bon. Cepatlah sembuh dulu, baru bayar hutangmu, jahanam. Begitu Gilda dibawa pergi, beberapa tetua klan mendekati Bon. Mereka membungkuk hormat, sesuatu yang jarang sekali mereka lakukan pada pemuda seumurannya. Salah satu tetua berkata dengan nada yang bangga, "Sang pahlawan telah kembali." Hei, jangan mulai, jahanam. Seorang tetua lain mengangkat kedua tangannya dan memberikan isyarat agar Bon menyerahkan taring tersebut. Bon melepaskan taring emas itu dari sabuknya dan menyerahkannya dengan penuh rasa hormat menggunakan kedua tangan. Tetua itu menerimanya seolah memegang nyawa klan mereka sendiri. Begitu taring itu diangkat tinggi ke udara, sebuah keajaiban telah terjadi. Cahaya emas murni menyebar dari ujung taring, menciptakan gelombang energi suci yang menyapu ke seluruh wilayah pemukiman. Anggota klan yang sebelumnya terbaring lemah akibat racun energi iblis mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sorakan kembali menggema lebih keras dari sebelumnya. Bon berdiri tegak di tengah kerumunan. Tubuhnya kini sudah kembali ke bentuk normal. Sayap energi di punggungnya telah lenyap dan belang di kulitnya tidak lagi berbekas. Ia terlihat sangat lelah, namun sorot matanya tetap tajam. Beberapa prajurit menepuk bahunya dengan bangga. "Kau telah berhasil, Bon. Luar biasa. Kau telah menyelamatkan kita semuanya." Aku hanya menyelesaikan misi, itu saja. Titik. Setelah suasana sedikit tenang, seluruh anggota klan berkumpul di lapangan utama. Sebuah panggung kayu yang sederhana telah disiapkan di sana. Hilda melangkah naik ke atas panggung dengan wibawa yang luar biasa. Ia berdiri tegak, menatap setiap mata yang ada di lapangan. Berdasarkan tradisi kuno klan Barong yang telah ada sejak zaman Benteng Naga Abadi, siapapun yang berhasil menemukan dan membawa kembali taring kepala klan, maka ia akan diangkat menjadi kepala suku yang baru. Hei, apa maksudnya itu, jahanam? Bon, kau telah membuktikan keberanian, kekuatan, dan kebaikan hati yang layak untuk memimpin kami semua. Selamat datang sebagai kepala suku baru klan Barong. Selamat datang kepala suku klan Barong. Selamat datang kepala suku. Para prajurit mengangkat senjata mereka ke langit. Anak-anak kecil berlarian kegirangan mengelilingi lapangan. Para tetua mengangguk mantap menyetujui keputusan tersebut. Jahanam, apa-apaan ini? Hei, panjang umur pemimpin. Bon menatap Hilda dengan tatapan yang tajam, menuntut kejelasan. Aku tidak pernah bilang kalau aku mau menjadi kepala suku. Kau tidak perlu mengatakannya, Bon. Tradisi dan leluhur telah memilihmu. Aku hanya menjalankan misi. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang pemimpin sejati. Bon hanya bisa menggeram pelan, merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia masih terlihat sangat bingung dan kesal. Hilda kemudian menunduk di depan Bon. Selamat datang, pemimpin. Hei, maksudnya apa ini? Hei, jahanam! Di tengah gema, sorakan yang tidak berujung berhenti. Bon kini berdiri sebagai kepala suku baru klan Barong. Bukan karena ia mengejar jabatan itu, melainkan karena seluruh klan telah menaruh harapan besar di pundaknya. Klan Barong kini telah bangkit kembali dengan keyakinan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.